Pemirsa, sahabat Padepokan Perisai Kalbu yang saya hormati dan saya cintai, pada malam hari ini saya akan mengupas tuntas tentang keilmuan dan sanad Bapak Ustadz Acun Basuni sebagai pimpinan Padepokan Perisai Kalbu. Bu Sika, barangkali ada yang mau ditanyakan? Memang betul Pak Haji, banyak sekali yang Pak Haji sampaikan barusan, sahabat yang datang ke Padepokan dan bertanya melalui WA. Dan yang ingin saya tanyakan khusus kepada Pak Ustadz di sini, apa betul bahwa Pak Ustadz bisa menarik keilmuan yang orang lain miliki? Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita tanyakan kepada Pak Ustadz. Bagaimana Pak Haji? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana nih banyak orang yang bertanya dan mungkin sebagian ada yang datang ke karena penasaran dan sebagiannya lagi ada yang bertanya melalui WA bahwa bagaimana tentang perjalanan sana dan keilmuan yang Pak Ustadz miliki di sini. Boleh diceritakan mungkin di sini Pak Ustadz? Insya Allah saya akan ceritakan. Saya lahir 43 tahun silam Ya. dari seorang ibu dan ayah yang saya sangat cintai. Ya. Saya, kakek saya yang bernama Ewo Wiratadinata bin Raden Kanuragan alias Haji Suryadi bin Haji Sapei dan Sila bin Haji Apandi. Lalu di sini Pak Ustadz berapa bersaudara? Saya 7 bersaudara, saya anak kelima. Anak kelima dari 7 bersaudara pemirsa. Dan mungkin yang sudah kita tahu tentang sana dan keilmuan Pak Ustadz ceritakan barusan, seperti apa perjalanan spiritualnya Pak Ustadz? Boleh diceritakan lagi? Insya Allah saya akan ceritakan. Saya dulu pernah pondok pesantren di Cibunung, pondok pesantren Miftahul Syahadah Cibunung. Kurang lebih saya pondok pesantren di sana 2 tahun, yang dipimpin oleh Ajangan Husain Cibunung. Yang kedua, dari sana saya pindah ke Tegal Panjang, yaitu pimpin pondok pesantren Ajangan bukan Ajangan maksud di Tegal Panjang. Ya. Dan setelah itu saya berguru ke Ustaz Endang bin Ajangan Iing Cantayan. Cantayan. Iya, Cantayan Cisaat. Dan yang ketiga, saya pernah berguru juga ke Mak Asep yang pimpinan pondok pesantren Raden Sinagar. Yang ketiga, saya pernah berguru ke Kiai Ma'mun Saleh bin Haji Saleh Banten Kesemen, yaitu Kampung Odel, Karanghantu. Jadi ke Banten juga ya? Iya, saya ke Banten juga. Setelah itu, perjalanan saya pernah berguru juga ke Kiai Ja'al Maksud bin Kiai Jajuri Batu Ceper Banten. Dan setelah itu perjalanan saya pernah berguru dijajah ke Ajangan Kudus Cermin Bandung. Yang terakhir saya pernah berguru ke Ki Abdul Hanan Kepuh Jawa Timur. Itulah tentang perjalanan kehidupan saya. Ustadz, karena di sini kita bertanya santai ya tentang Pak Ustadz sendiri. Ya. Jadi mungkin perjalanan Pak Ustadz di Sukabumi itu berapa? Jadi sebelum menjadi seperti ini ya, spiritualnya memang melakukan pesantren dulu ya sebelumnya. Jadi di Sukabumi itu menjajal keilmuan berapa kali? Berapa tempat maksudnya tadi? Cisaat? Iya, saya Cisaat, Sena, Tegal Panjang. Iya, Tegal Panjang. Ya, Cisaat lagi. Iya. Banten juga. Banten saya pernah. Maksudnya di Sukabumi itu Cuma berapa 2 tempat? pesantren. 2 pesantren. Iya, Di satu Banten Cisaat. juga sama. Saya di 2 tempat. Iya, di Banten saya ijazah ilmu dan juga ilmuwan. Sampai ke Bandung juga Iya, ya ke Pak Bandung. Ustadz. Cewek Bandung saya. Ya, jadi mungkin banyak sekali perjalanan yang Pak Ustadz laluin mungkin ya sebelum menjadi ahli spiritual seperti sekarang. Dan mungkin memang untuk yang penasaran mengapa langsung bisa seperti ini, karena memang tidak instan, apapun tidak instan. Seperti kita ingin memakan mie instan mungkin ya, namanya saja mie instan, tapi tetap saja kita juga harus memasaknya dan mengupas bumbu ya Pak Udeng, dan harus menunggu sampai matang seperti itu. Nah Pak Ustadz juga di sini begitu dengan berjalannya waktu mungkin seumur sekarang 45 tahun ya Pak Ustadz. 43 tahun. Oh 43 tahun maaf. Beliau juga tidak langsung
bisa tahu misalnya ini makhluk astral atau apa, tidak, tapi beliau juga melakukan perjalanan ke sana kemari dan Betul, sampai ke Banten untuk menyiar ilmu. Tapi ilmu yang ini ya Pak Ustadz, yang benar-benar dengan jalan yang benar gitu, Iya. maksudnya bukan dengan jalan yang ilmu hitam atau lain Iya, betul, yang lain betul. sebagainya, meskipun yang dibilang ada buimnya gitu. Mungkin untuk Ibu Ai sendiri Pak Ude? Ya. Saya mau tanya ke Pak Ustadz langsung. Oh silakan. Pak Ustadz kan di sini keilmuannya untuk mencakup pengobatan orang yang sakit Iya, atau betul. yang kena santet. Iya. Itu cara mempraktekannya Pak Ustadz pakai mediasi juga. Kadang-kadang kalau dulu saya nggak pakai mediasi, kalau sekarang saya didampingi sama Ibu Ai. Ya. Jadi si makhluk astral yang mengganggu si pasien Ya. dan yang tempat-tempat yang mau dipenetralkan, Ya. saya masukkan lewat mediasi saya, yaitu Ibu Ai Wulandari. Ya. Oh begitu. Jadi Iya. maksudnya seperti ini ya Iya. Pak Haji. Ya. Jadi pemirsa, untuk meyakinkan mungkin yang berobat kepada Pak Ustadz, apabila dia merasa tidak yakin, kok kenapa berobat seperti ini misalnya, atau misalnya kok berobatnya sebentar atau bagaimana ya cara mengobatinya, karena kan setiap orang berbeda-beda ya cara mengobatinya. Ada yang kita harus menunggu dulu sampai orang itu selesai wudhu, atau misalnya sholat dulu, ada kan ya sering seperti itu. Iya, iya. Yang sering saya temuin juga gitu ya, atau yang sering saya tanyakan. Mungkin untuk lebih menjelaskan lagi kepada yang mengobati, bahwa yang diobatin itu terkena apa misalnya, jadi kita tahu dimasukkan kepada mediator yang selalu mendampingi Pak Ustadz, sebenarnya siapa yang mengirim dan ada apa tujuannya. Mungkin bisa ditanyakan seperti itu ya Pak Ustadz, Iya, menjelaskan. iya. Silakan Pak Haji, ada yang tanya lagi? Ini saya mau tanya ke Pak Ibu Mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana Bu Ani kabarnya, sehat malam ini? Alhamdulillah untuk malam ini, detik ini sehat walafiat. Saya sedikit mau bertanya ke Bu Ani Ya, tentang kalau Pak Ustadz lagi mediasi sama Bu Ani memasukkan makhluk gaib, rasanya seperti apa? Tolong infonya kepada kami. ya. Ya biar di sini mungkin pemirsa di rumah tahu, karena menjadi seorang mediator itu tidaklah mudah ya Pak Haji, Betul, betul. Pak Ustadz, maksudnya tidaklah mudah di sini. Banyak orang yang seperti ini rekayasa. Di sini kami tidak rekayasa, dan memang menjadi mediator itu mungkin kita harus siap fisik segala macam ya mungkin. Jadi untuk pemirsa yang penasaran seperti apa menjadi seorang mediator itu, sekarang sedang ditanyakan oleh Pak Haji dan akan dijawab oleh mediator kita, yaitu Ibu Ai. Silakan Ibu. Gimana rasanya Bu Ani kalau setelah dimediasi sama Pak Ustadz Jun Basuni? Kalau untuk bermediasi di saat dimasukkan suatu gaib ke syariatnya ke tubuh kami, alhamdulillah barangkali semuanya juga atas izin Allah, ridhonya Allah, Allah memberikan suatu kelebihan kepada kami. Jadi pada intinya mungkin harus yakin ya, Ya. yakin, karena kalau misalnya kita tidak ada keyakinan, ya itu tadi, fisik kita yang lemah atau apapun itu adalah kendala-kendala mungkin ya Pak Haji, tidak langsung kita yang merasa kuat seperti apa itu. Tapi kalau misalnya kita orangnya sudah merasakan keyakinan bahwa yakin kita menjadi mediator itu bisa sanggup, maka dari situ mungkin kita juga bisa mengontrol diri ya, Iya, menjadi seorang mediator. Itu pemirsa maksudnya. Mungkin Pak Haji? Ya kiranya cukup, ya Siska baru ada tambahan yang lain. Oh baik. Mungkin pemirsa di sini ini terakhir pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, yang mungkin membuat penasaran semua orang ya Pak Haji, termasuk saya sendiri. Pak Ustadz, ada yang bilang soalnya seperti ini kepada saya, apa betul Pak Ustadz di sini bisa menarik keilmuan yang orang lain miliki? Coba silakan bisa disebutkan. Insya Allah sebetulnya saya tidak bisa cuman syariat, tapi hakikat Allah. Oh begitu. Saya bisa mengambil ilmu orang karena ilmu itu yaitu ilmu orang yang dipakai jahat. Kalau ilmu orang itu dipakai jahat baik-baik, ya saya bisa menerima Oh mana jadi yang menggunakan ilmu itu. betul. Oh jadi pemirsa di sini maksudnya adalah Pak Ustadz sebenarnya tidak bisa menarik ilmu yang orang lain miliki.
maksudnya di sini menarik ilmu orang lain itu sesama ahli spiritual mungkin ya Betul, Pak kalau Haji, tidak Pak ada Ustadz ilmu, ya. Sesama ahli spiritual misalnya Pak Ustadz bisa menarik ilmunya secara tiba-tiba tidak, tapi tergantung orang itu melakukan keilmuannya benar atau salah. Kalau misalnya orang itu melakukan keilmuannya Jangan salah. dengan cara Insya yang Allah. salah, Insya Allah saya bisa menarik. ya bukan menarik tapi mungkin perantaranya Pak Ustadz mungkin Iya, ya, hakikat mau. dan tidak tahu sampai bisa tertarik seperti itu, intinya seperti itu ya Pak Ya, Ustadz. betul. Tapi kalau dilakukan dengan kebaikan mungkin tidak, Iya, hanya cuma ya. orangnya yang Nah menjalankan. seperti itu. Baiklah pemirsa, mungkin season di kali ini tentang pertanyaan yang kita tanyakan kepada Pak Ustadz sudah kita tanyakan ya Pak Haji. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Haji? Ya cukup lah, Cukup. cukup tuntas ya. Jadi kita melihat perjalanan Pak Ustadz, Ya, cukup hirup pikuk keilmuannya cukup panjang lebar. meskipun secara singkat ya, namun memang perjalanannya sangat panjang. Kalau misalnya diceritakan dari pertama melakukan pesantrennya, mungkin akan menghabiskan beberapa Ya. waktu ya. Tapi ini secara singkat, namun bisa dimengerti oleh pemirsa yang ada di rumah yang maupun yang nonton. Mungkin Pak Ustadz ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup. Cukup. Iya. Ibu Ai ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Pemirsa, untuk konten kali ini mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kurang penyampaian dari kami atau misalnya dari saya pribadi, dari Pak Ustadz maupun dari mediator kita ataupun dari penyampaian Pak Haji di sini, mohon dimaklum karena kami juga hanya manusia biasa yang sebatas menyampaikan dengan kemampuan kami ya Pak Haji, Pak Ustadz dan Ibu Ai, dan kami juga selalu mengembangkan setiap kemampuan kami di setiap channel. Apabila ada kesalahan harap dimaklum. Dan sebelum saya tutup seperti biasa, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk membangun channel